Google Maps. Stay on the web. Oke, baik ya, selamat sore semuanya Bapak dan Ibu. Selamat datang ke Kebun Raya Bogor. Sedikit informasi kembali untuk wristband atau gelang tiket yang dikenakan, kita hanya berlaku satu trip atau satu kali keliling sampai kembali ke tempat semula. Juga sedikitnya akan saya sambil bercerita sejarah dari Kebun Raya Bogor sendiri ya. Mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah ataupun belum pernah sama sekali. Kebun Raya Bogor ini luasnya 87 hektar. Kurang lebih terdapat 13.000 jenis koleksi tumbuhan dari seluruh Indonesia, juga ada yang kita datangkan dari luar negeri. Kebun Raya sendiri sudah ada pada masa pemerintahan Belanda ya. Didirikan pada tanggal 18 Mei tahun 1817. Diresmikan oleh Profesor Reinwood berkebangsaan Jerman. Jadi tepatnya tahun ini Kebun Raya Bogor sudah berusia 204 tahun. Sebelah kiri ini ada koleksi atau tanaman paku-pakuan ya. Sebelah kiri tanaman paku-pakuan. Sebelah kanannya ada tanaman sikas atau pakis. Jadi pakis dengan paku-pakuan berbeda. Sama-sama dari jenis tumbuhan spora namanya ya. Sebelah kanan juga ada Taman Meksiko untuk koleksi kaktus. Nanti kita lewati. Sebelah kanan di bawah ini ada Taman Akuatik koleksi tanaman air ya. Taman Akuatik koleksi tanaman air seperti aceng gondok, teratai, talas air, melati air, pisang air. Salah satu koleksinya kita punya papirus. Papirus ini adalah bahan baku membuat kertas yang sudah digunakan pada zaman Mesir kuno. Bahasa Inggris kertas paper. Nah, paper ini diambil dari istilah kata papirus. Kita lewati koleksi palem. Palem-paleman ya. Rata-rata tumbuhan di sini sudah dikelompokkan per famili atau satu rumputnya. Nah, ini koleksi palem-paleman, samping kanan kiri. Ada palem laut, palem raja, palem serdang, palem merah, palem botol, palem kipas. Juga ada koleksi lainnya, ada salak ya. Salak, sagu, kelapa sawit, dan kurma yang masih satu rumpun dengan palem. Mungkin ada yang belum pernah melihat secara langsung pohon kurma. Untuk koleksi kurmanya sendiri di sebelah kiri ya. Ini koleksi pohon kurma. Yang di sana besi juga pohon kurma. Namun untuk kurmanya sendiri tidak berbuah ya. Karena berbeda iklim, berbeda habitatnya, jadi hanya bisa tumbuh saja. Sekalipun berbuah sangat sedikit dan kurang bagus hasilnya. Kebetulan Bogor juga curah hujannya lumayan cukup tinggi. Kita lewati jembatan. Di bawahnya ini aliran sungai atau Kali Ciliwung. Jadi Ciliwung ini membelah dua bagian Kebun Raya Bogor, ada sisi utara dan sisi selatan. Sebelah kanan juga ini ada kelompok randu kapuk ya, kapuk atau kapas. Ada yang sudah 170 tahun. Ini serang yang kembar ini 153 tahun. Yang kembar ini berasal dari Amerika. Jadi Kebun Raya punya koleksi pohon-pohon yang sudah di atas 100 tahun. Kita akan lewati Taman Astrid ya. Di depan kita ini ada Taman Astrid, taman utamanya dari Kebun Raya Bogor. Nama Astrid sendiri diambil dari nama Ratu Belgia bernama Ratu Astrid yang pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor tahun 1928. Sebagai bentuk apresiasi dinamakan Taman Astrid. Sebelah kanannya juga ada koleksi teratai raksasa Victoria Amazonica ya. Teratai raksasa ini berasal dari sungai Amazon Brazil. Itu diameter daun itu bisa mencapai paling besarnya 1,5 meter. Dan si daunnya tersebut bisa menahan atau menopang beban sekitar 1-3 kg. Karena si serat akarnya yang sangat kuat ya. Sebelah kirinya ini monumen atau tugu 2 abadnya Kebun Raya Bogor. Dilambangkan dengan bentuk bunga rafflesia karena kita memang memiliki koleksi rafflesia. Nah, jadi tepatnya tahun ini Kebun Raya Bogor sudah berusia 2 abad itu ya, 204 tahun. Di samping kiri ini ada koleksi Ravenela. Ravenela ini nama latin dari pisang kipas. Namun pisang kipas ini tidak berbuah. Bila mana ditebas batangnya itu akan mengeluarkan air dan airnya bisa kita minum. Rasanya sama seperti air putih ya, tawar. Kita kembali ke Ratu Belgia atau Ratu Astrid. Siapa bukan Pak? Satu Bisa ikut? Satu di situ, satu di situ. Yang Per orangnya 20.000. Yang ikut bertiga. Enggak muat. Satu di sini. Lanjut, kita kembali ke Ratu Belgia atau Ratu Astrid. Di ruas tengah jalan ini ada koleksi bunga kana hibrida atau bunga tasbih atau ganyong. Warnanya merah kuning, sedikit oranye, ini melambangkan bendera negara Belgia ya. Ada maknanya dari bunga tasbih sendiri. Di samping kanan kiri jalannya terdapat koleksi pohon damar yang berbaris.
Pohon damar ini getahnya yang biasa dimanfaatkan untuk membuat bahan cairan cat, lilin, resin atau thinner. Juga kayunya yang biasa dipergunakan untuk membuat batang korek api ya, kayu damar atau pohon damar. Satu koleksi lagi dari luar negeri, kita punya koleksi pohon baobab. Pohon baobab ini bentuknya bercabang buah seperti tanaman bonsai, agak sedikit gemuk. Pohon baobab ini berasal dari Madagaskar, Afrika ya. Sebelah kiri agak sedikit di dalam. Pohon baobab berasal dari Madagaskar, Afrika ya. Si batang pohonnya tersebut bisa menyerap ratusan liter air. Usianya bisa mencapai ribuan tahun ya pohon baobab itu. Bisa di googling nanti. Ada di Baobab. Ria Rio. Iya di Rio ada. Yang berfoto itu. Sebelah kanannya ada kelompok pinus, juga ada cemara ya. Cemara dan pinus berbeda rumpun ya. Salah satu yang membedakannya, dari satu tangkai daun cemara dia bentuknya berulir, kalau pinus satu tangkai daunnya pipi melebar atau menyebar seperti jarum-jarum. Dan salah satu contohnya ya, sebelah kanan ini ada koleksi cemara, di belakangnya pinus. Oh, Kita lewati area anggrek. pintu yang lain lagi. Tadinya. Iya, iya. Sebelah kiri kita ini ada bangunan geria anggrek atau rumah anggrek, namun sedang kita renovasi ya, jadi belum bisa melihat dia untuk koleksi anggreknya. Untuk koleksi anggreknya sendiri kurang lebih sekitar 421 jenis anggrek dari seluruh Indonesia. Mungkin yang sering umum dikenal seperti anggrek bulan, anggrek dendro, anggrek hitam, anggrek macan atau anggrek raksasa dari Papua. Juga masih banyak ya koleksi-koleksi anggrek langka lain. Kita juga masih lewati area perbukitan sebelah kanan, pembenihan. Juga di samping kirinya ada bangunan baru dari anggreknya sendiri ya, ada rumah kaca anggrek, namun belum diresmikan sama Pak Jokowi. Sama untuk koleksi anggrek yang juga. Kita akan lewati koleksi tumbuhan palawija, juga ada apotik hidup atau koleksi tumbuhan obat. Jadi kebun raya ini sebetulnya bukan tempat wisata ya, hutan penelitian, hutan konservasi, dan tempat edukasi nilai plusnya wisata. Sebelah kanan ya, kelompok palawija, rempah-rempah. Palawija ini tumbuhan yang dulu diperebutkan sama Belanda, seperti lada, cengkeh, pala, kakao atau coklat, ada kopi. Samping kirinya tumbuhan obat, medical garden atau apotik hidup, seperti eukaliptus, kayu putih, andelem, bunga lavender, kumis kucing, jawar kotok, luntas, bunga kaca piring, jamu-jamuan juga lengkap ya, koleksi jamu-jamuannya salah satunya seperti jahe, sirih, kunyit, lengkuas, temulawak, kapulaga. Jadi kita kalau masuk ke koleksi tumbuhan obat, kita bisa sambil belajar mengenal tumbuhan dan manfaatnya untuk apa aja. Satu koleksi lagi dari Papua ya, sebelah kanan ini ada koleksi mukuna. Mukuna ini disebutnya bunga api irian. Dari Papua. Dari Papua. Bunga api irian. Di sebelah kanannya ada Taman Sujanakasan. Sujanakasan ini orang Indonesia kedua yang menjabat sebagai Direktur Utama Kebun Raya Bogor, masa jabatan di tahun 1940. Juga di samping kirinya ada nursery atau tempat pembibitan tumbuhan. Jadi semua tumbuhan yang ada di sini kita punya bibit ulang. Salah satu koleksi yang langka kita punya Rafflesia ya di bagian dalamnya, namun saat ini sedang tidak mekar. Juga yang sama, yang bergelantung ini namanya Kigelia africana atau disebutnya sosis Afrika. Sosis Afrika ini biasa dimakan sama gajah, jerapah, badak ya. Tidak bisa dikonsumsi sama kita karena mengandung alkohol setara hampir 80%. Tinggi kandungan alkohol. Kita lewati kembali ya aliran sungai atau kali Ciliwung. Nyebrang lagi ya, nyebrang kali lagi. Airnya warnanya coklat. Kita lewati area hutan. Area hutan ini koleksi atau kelompok kayu-kayu keras ya, seperti jati, jabon, beringin, meranti,
mahoni, sengon, perembesi, gaharu, eboni atau kayu hitam, ada cendana, kayu ulin atau kayu besi. Ya. Sebelah kiri di depan ini salah satu koleksi dari kayu ulin atau kayu besi. Kayu besi ini yang suka dibikin perahu ya, bantalan rel kereta, jembatan, fondasi rumah. Jadi dia semakin terkena air semakin kuat dan keras, tidak mudah rapuh ataupun meropos. Saat ini kayu ulin ini masih banyak dijumpai di Kalimantan, Sulawesi, dan timur Indonesia. Salah satu koleksi pohon yang sedikit langka. Nah ini juga di depan kita ini ada dua pohon besar. Dua pohon besar ini dinamakan atau diistilahkannya pohon sepasang atau pohon jodoh. Ya. Pohon apa, Pak? Dinamakan pohon jodoh dikarenakan ditanam secara bersamaan dari jenis yang berbeda. Sebelah kanannya beringin putih dari Malaysia, yang sebelah kirinya meranti dari Sumatera. Masing-masing sudah berusia 155 tahun. Oh lama. Nah, jadi kebun raya punya koleksi pohon yang sudah di atas 100 tahun. Itu kita tandai dengan plat merah ya. Plat merah itu tahun penanaman. Rata-rata di tahun 1800 ya. Rata-rata di tahun 1800. Berapa tuh? 65. Ya. Pokoknya rata-rata di tahun 1800. Alah, kau gua aja belum lahir. Ini samping kirinya ini familinya atau satu keluarga dengan beringin ya, ini kelompoknya beringin. Jadi beringin ini banyak jenisnya, ada yang berakar serabut, ada yang berakar tunggal. Umumnya kan yang serabut, yang akarnya banyak ya. Juga semua pohon di sini sudah punya KTP-nya ya. Pohon ada KTP-nya. Ada nih, perhatikan ini KTP-nya pohon. Tuh. Ficus ini nama Latin dari beringin ya. Dia Ficus virens. virens. Virens yang berakar tunggang, nancep ke bawah. Berasal dari New Guinea, Papua New Guinea. Ya. Mungkin yang sering umum kita lihat jenis beringin seperti yang di ujung sebelah kiri itu ya. Iya. Oh ya, yang Umumnya kan itu seperti ya. itu ya. Iya, yang Umumnya yang sering kita lihat seperti itu. itu beringin apa, Mas? Ficus benjamina yang Oh. berakar serabut. Banyak, Oh. ya. Untuk beringin sendiri itu banyak jenisnya. Juga ada jembatan merah, jembatan gantung, salah satu ikon dari kebun raya, tapi sudah ditutup karena ada beberapa yang sudah keropos. Kita pernah lihat itu ya. Pernah. Sebelah kanan ini juga nih ya, ada cagar budaya, ada situs Makom Keramat ya, Makom Keramat Ratu Galuh, Baju Pram, Pembaul. Ibu Ratu Galuh ini istri dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi ya, bersama laskar perang yang pernah bersinggah. Jadi ini makom bukan makam. Makom itu patilasan, tempat bersinggah, bukan kuburan ya. Ini sebelah kiri ini salah satu contoh pohon yang berakar serabut ya. Ini pohon keluwi, usianya 160 tahun. Dia baru roboh atau tumbang sekitar 5 bulan yang lalu. Tuh ya. Jadi pohonnya nanti kita manfaatkan. Akarnya serabut. Serabut. Disebut juga dia pohon baik ya. Karena dia roboh, tidak menimpa pohon yang lain. Padahal jaraknya berdekatan. Iya ya, bisa di tengahnya ya. Iya. Hanya kebetulan. Dan untungnya nggak kena orang ya. Malam-malam kejadiannya. Oh. Kebetulannya malam-malam. Sebelah kanannya ada kelompok Mangifera. Mangifera ini nama Latin dari mangga ya. Mangifera griffith ini mangga Queni dari South Kalimantan. Kelompok mangga. Nanti kamu belajar science. Namun rata-rata semuanya sudah pada tidak produktif lagi. Oh, udah nggak berbuah. Sudah tidak berbuah. Karena saking tuanya. Ada yang Mangga. memang sudah tua, ada yang dari pertama ditumbuh itu dibikin mandul sama penelitinya. Jadi biar tidak berbuah. Sebelah kanan di depan salah satu koleksi dari kenari ya, pohon kenari. Kenari raksasa dari Maluku. Usianya 166 tahun. Dia bentuk buah atau bentuk kacang kenarinya besar-besar seperti buah sawo ya. Namun untuk jenis kenari ini tidak bisa dikonsumsi karena kalau kita kena getahnya itu bakal infeksi berat. Ya, kalau yang kecil-kecil bisa, kalau yang besar itu tidak bisa. Di ujung sebelah kanan itu ada papan putih keterangan di mana lokasi bunga bangkai sering tumbuh ya. Jadi kita punya dua koleksi, ada Rafflesia, ada bunga bangkai. Rafflesia dia bentuknya seperti kelopak mawar, lebar di bawah. Kalau bunga bangkai dia seperti payung terbalik, ada kuncupnya, tinggi. Nah, ya. Yang sering tumbuh di kebun raya jenis bunga bangkai. Bunga bangkai ini setahun bisa 1 sampai 2 kali tumbuh. Kalau yang Rafflesia jarang sekali dan tidak bisa diprediksi.
Kalau tumbuh berapa lama? Paling Kalau lama berbunga? 2 sampai 3 minggu paling. Oh. Itu game over. Game over, langsung busuk lagi. Kalau yang dibilang Rafflesia arnoldi itu Rafflesia atau Rafflesia. bunga bangkai? Rafflesia. Rafflesia. Awalnya kan Rafflesia itu bunga bangkai. Ternyata ditemukan spesies baru yang lebih berbau bangkai. Dinamakannya bunga bangkai itu. Jadi Rafflesia yang tetap Rafflesia. Oh gitu. Iya. Yang baru malah yang si bunga bangkainya Hmm. itu. Kalau bunga bangkai ini dia dari familinya talas-talasan, talas ya. Kalau bunga Rafflesia dia endemik, dia parasit, nempel di tumbuhan yang lain. Oh. Beda, beda. Makanya nggak bisa diprediksi ya, Mas. Tidak bisa diprediksi. Yang di samping kiri ini kelompok pohon sagu ya, sagu Papua. Pohon sagu ini yang masih satu rumpun dengan palangnya, sagu, salak, kelapa sawit dan kurma. Masih mirip-mirip. Mirip ya. Daun-daun. Mirip salak, mirip sawit. Yang buat papeda. Ya, salah satu olahan makanan seperti papeda. Ini sebelah kiri, ini ada monumen kelapa sawit. Jadi untuk tumbuhan ini kelapa sawit ada sejarahnya. Kelapa sawit itu pertama kali didatangkan berasal dari benua Afrika, dikirim ke kebun raya Bogor tahun 1848 ya, 1848. Lalu disebarluaskan se Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jadi untuk Asia Tenggara termasuk Indonesia, bibit pertama kali kelapa sawit berasal dari kebun raya Bogor. Tapi bibit aslinya udah nggak ada sih di sini. Kita lewati kembali ya koleksi palem-palem. Nanti kita ke Taman Meksiko untuk koleksi kaktus. Enak ini. Rasanya ada ngantuk. Sebelah kanan yang tadi ada kelompok sikas atau pakis ya. Butuh yang betul. Pakis. Juga ada pandanus atau pandan laut. Pandan laut ini daunnya yang suka dibikin tikar ya. Tikar, topi, tas. Salah satu tanaman mangrove dia. Namanya bakau. Iya, baru ya. mau bilang iya kayak bakau. Kita ke Taman Meksiko ya, koleksi kaktus. Kaktus ini bentuknya mirip-mirip tapi beda-beda jenisnya ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, Taman Meksiko, koleksi kaktus. Kaktusnya gede-gede ya. Tinggi. Sebelah kanan yang bergerigi ini ada Euphorbia yang bergerigi. Ada yang bentuknya pipih atau tipis, ada opuntia, iya merusak vandalisme. Ada kaktus naga atau buah naga nih ya. Ini ada kaktus pir, ada kaktus mawar, ada Spanish dagger atau belati Spanyol, dia daunnya runcing-runcing seperti pisau belati ya. Ada kelompok agave atau sensifera atau lidah mertua. Tuh. Ada candle fruit atau buah lilin. Ada bromelia, ada kamboja. Ya. Sebelah kanan ini buah lilin ya. Bentuknya mirip seperti lilin. Teksturnya kayak belimbing ulu, rasanya manis. Kalau belimbing ulu kan asam ya. Bisa Kalau dimakan? ini manis, bisa dikonsumsi. Kalau di Meksiko dibikin acar katanya, makanan acar. Oh. Tidur. Ser adem gini aduh. Spice boy ya. Iya, enak banget. Kaktusnya gede-gede macam-macam, Bang. Macam-macam. Juga ada fosil ya, fosil kayu atau fosil pohon. Pohon yang udah jadi fosil ya. Oh, ini. Udah jadi batu pohon. Ini pohon ini. Tuh. Asli ini pohon. Pohon apa, Mas? Dari jenis meranti. Oh. Kayak marmer gitu. Ini jadi kayak marmer Iya, ya, mau jadi kilat kayak gitu. Taman Meksiko, koleksi kaktus. Kalau salah mobil yang alas apa Salanggamnya ada dulu anak susu yang ulang tahun yang kita itu. Saya taruh di situ langsung camping.
camping. Hey, darling. Iya boleh kok. Just don't fall asleep. Di sebelah kiri ini kelompok pohon peneduh atau pohon perindang yang sering dijumpai di pinggiran jalan ya. Ada pohon bungur, pohon secang, ada pohon angsana. Ini sebelah kiri ini Peterocarpus atau disebutnya pohon angsana. Ditanam tahun 1900, berasal dari Maluku ya. Pohon angsana ini getahnya yang suka dibikin cat pewarna pakaian ya, seperti batik ya, pohon angsana. Sedikitnya kita akan ke bagian sisi utara, nanti ada koleksi bambu, kuburan Belanda, dan ada museum. Iya. Di depan kita ini ada kelompok Gonokarium atau disebutnya tomat hutan. Ada Dexoxylum atau ceri hutan, ada rambutan hutan atau matoa. Sebelah kiri ini salah satu koleksi pohon yang paling tinggi ya se-Indonesia. Tapi tingginya belum maksimal ya. Tinggi maksimalnya bisa mencapai 150 meter, hampir setinggi gedung. Usianya 118 tahun, tingginya baru sekitar 65 meter. Berarti masih bisa bertambah tinggi. Kita pertumbuhan ya. Iya. Ada koleksi brownie. Brownie atau disebutnya bunga lampion dari Venezuela. Bagus kalau lagi berbunga tuh. Bentuknya mirip seperti mangkuk lampion, warnanya ada yang merah. Iya, itu tadi Yang ada oranye. merah. Itu merah lagi dari kecil. Biasa dia bunyi soalnya. Ya ke kiri ya. Nah, sebelah kanan ini monumen ya. Monumen Mariamne Olivia Raffles. Olivia Raffles ini adalah istri dari Sir Thomas Stamford Raffles, gubernur Inggris ya. Mariamne ini meninggal karena wabah malaria ya. Sebagai bentuk ungkapan rasa sayang, Thomas Raffles kepada istrinya dibuat monumen ini. Jadi kita pernah dijajah sama Inggris tapi tidak lama ya. Hanya 3 tahun. Kurang lama. Dilanjutkan oleh Belanda. Kurang lama. Kurang lama ya. Iya, Kalau enggak kita bakal makmur. iya betul. Setuju. Terlalu lama kita sama Belanda. Sebelah kiri ada olive store, tempat pernak-pernik, souvenir, dan juga ada beberapa koleksi tanaman hias yang kita perlu berikan. Kita ke bagian sisi utaranya ya, ada koleksi bambu, kuburan Belanda, dan ada museum. Sini, parkir sini. Sebelah kiri di depan ini ada bangunan Truk. Truk ini laboratorium, dibangun tahun 1813. Dari masa Belanda hingga saat ini masih difungsikan dan masih dipergunakan sebagai laboratorium tanaman. Salah satu laboratorium tertua se Asia Tenggara ya, Truk. Sebelah kanannya, di samping kanannya ada Melchior. Melchior ini dulunya rumah singgah, rumah dinas gubernur Belanda. Dibangunnya selisih 1 tahun, 1814. Bangunannya masih asli. Masih bangunan asli. Paling yang sering direnovasi bagian genting aja atau atap. Bangunan Belanda. Gila emang. Dindingnya tebal Pak. Iya. Kalau kita kan cuma 1 bata ya. Kalau Iya. dia bisa 3 bata. Bisa 3 bat. Dan 1 bata juga tebal banget itu. Oh. Ukuran satu batanya ya. Sebelah kanan ada mini forest atau hutan kecil. Ini salah satu koleksinya, kita punya rotan ya sebelah kanan. Yang namanya rotan El. Ya. Tuh. Rotan ini tanaman rambat berduri ya. Dia tumbuhnya ke atas mencari sinar matahari. Tidak seperti umumnya akar-akar yang di bawah. Rotan ini yang biasa dimanfaatkan untuk membuat kursi, meja, hula hoop, bola takraw, tongkat, ya. Rotan. Kita lewati jalan Palem. Sepanjang jalan di samping kanan kirinya terdapat koleksi Livistona ya, jenis kolam laut. Banyak yang sering dijumpai di pinggiran pantai. Sebelah kanannya ada Taman Teisman. Johannes Elias Teisman, salah seorang kurator tanaman yang berjasa sebagai pengelompok ya. Jadi rata-rata tumbuhan di sini sudah dikelompokkan oleh beliau ya. Johannes Elias Teisman, beliau berkebangsaan Jerman, besarnya di Belanda, seorang ahli tanaman. Juga beliau yang berjasa sebagai penemu obat malaria. Kina ya, kina ditemukan oleh Johannes Elias Teisman di area sekitar. Depan ada koleksi bambu, juga ada kuburan Belanda.
Jenis-jenis bambu yang pertama ada bambu pembungkus lemang ya, lemang bambu. Bambu kuning, bambu kerdil, ada bambu ulir berserat-serat garis, ada bambu apus, dia rongganya sedikit kecil-kecil, ada bambu hitam. Bambu hitam ini yang sering dimanfaatkan untuk membuat alat musik jenis angklung karena si bunyi atau suara yang dihasilkannya bagus ya. Ada giant bambu, bambu raksasa atau pring petung, betung, bitung. Banyak ya, jenis bambu ini banyak. Kelompok gitu tuh ya, royokannya tuh. Bambu tuh temennya dia ngegeng ya. Kelompok begitu ya. Berkelompok. Kuburan Belanda ya. Ya. Ada sekitar 43 kuburan. Ini bagian belakang dari istana, tampak ya? belakang. Tuh, Pak Jokowi. Tuh, Pak Jokowi lagi di situ kali. Lagi ngantor Pak Jokowi. Kalau biasa ngantornya ke Jakarta. Kalau Sabtu Minggu, nah dia kadang suka bersepeda, lari Oh, di sini. sini. Besok dong ya. Ya besok suka bersepeda. Tapi lagi di Bali kali ya. Lagi di Bali, belum pulang. Ini ya kuburan Belanda, ada sekitar 43 kuburan. Katanya semakin tinggi nisannya, semakin tinggi jabatan atau kastanya ya. Ada bangsawan, ada ilmuwan Belanda yang meninggalnya dulu karena wabah nyamuk malaria. Ada yang tahun 1700, paling akhir itu tahun 1905. Sebelah kanan di depan ya, salah satu koleksi dari bambu yang tadi ada giant bambu, bambu raksasa atau pring petung, betung, hitung ya. Bambu raksasa ini bukan bambu asli dari Indonesia ya, dari Burma. Dan untuk pertumbuhan bambu raksasa ini sangat cepat, 15 cm sampai 20 cm per 2 minggunya. Per 2 minggu. 20 cm. Dia sering tebang. Sering tebang dia. 15-20 cm. 15 sampai 20 cm. 2 minggu. Paling cepat ditebang. Terakhir kita lewati museum zoologi ya, koleksi-koleksi binatang yang diawetkan, kerangka-kerangka binatang. Salah satu koleksinya kita punya kerangka ikan paus. Kerangka ikan paus asli ya, yang ditemukan terdampar di Laut Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat tahun 1916. Dari jenis blue whale atau paus biru, panjangnya kurang lebih sekitar 27 meter. Juga di dalamnya masih banyak ya koleksi-koleksi lainnya, kerangka-kerangka binatang, juga beberapa binatang yang diawetkan. Ini ya, sebelah kanan ya, kerangka ikan pausnya ya. Ini kerangka asli, bukan replika atau bukan buatan ya. Asli ya. Ini asli. Ikan pausnya segede gini nih kalau asli nih. Blue whale ya. Blue whale. Paus biru ya, panjangnya kurang lebih sekitar 27 meter. Tuh lihat tuh itunya kayak jari ya. Siripnya Tuh. Ya. di dalamnya juga masih banyak koleksi-koleksi lainnya. Bagi yang ingin masuk bisa masuknya dari sini ya. Bayarnya 15.000 per orang. Bang biji itu. Sebelah kanan Bang Biji, seedling atau Bang Biji ya. Jadi kita punya koleksi biji-bijian atau benih ya. Dari semua tumbuhan yang ada di kebun raya kita simpan di suhu yang paling tepat. Juga ada replika atau bentuk contoh dari Rafflesia dengan bunga bangka ya. Itu ya, ini. Yang di bawah Rafflesia, yang bawah. yang tinggi yang disebutnya bunga bangka ya. Ini replika ya, ukurannya jauh lebih besar. Sama-sama mengeluarkan bau. Oke, baik ya, kita sudah kembali. Terima kasih sudah menggunakan fasilitas mobil wisata.
diperiksa kembali barang bawanya ya, jangan sampai yang tertinggal ataupun kehilangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, selamat siang, selamat sore, terima kasih dan sehat-sehat selalu. Terima kasih juga. Kasih Pak. Tunggu sebentar ya, saya parkirkan dulu. Sudah? Belum, sebentar. Saya mundur dulu. Parkir dulu.